ditembakin semuanya, bener-bener sampai habis semua, termasuk pelurunya dia, panahnya dia juga habis. Crossbow-nya dilepas sama dia, dibuang ke tanah, dicabut pedangnya dia. Ini masih ada serangan kedua gitu ya, gelombang kedua, dia diseruduk sama si kumbang tanduk. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali di Sound Speak. Akimaste omedetou, selamat tahun baru, selamat masuki tahun 2022. Semoga kita diberi kesehatan, kelimpahan, berkat gitu ya, menjalani 1 tahun ini. Dan semoga kita jauhkan dari masalah, dari percobaan layaknya hidupnya si Guts, yang lagi-lagi di part ini harus solo gaming. Jadi setelah kemarin kita menyaksikan kalau si Jill itu dibawa sama Rosin, diajak main ke Misty Valley, dan si Guts-nya ini ujuk-ujuk dia datang ke Misty Valley sendirian, dia solo gaming menghadapi begitu banyak apostle, dan bakal ngelawan lagi. Apa yang terjadi setelahnya langsung aja kita bahas. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian bahasan kali ini, jangan di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Sekali lagi, syukurlah aku bisa mengover 3 chapter sekaligus, 106 sampai 108. Aku disclaimer dulu di awal. Jadi urutan ceritanya itu agak aku bikin beda dari mangganya. Karena kalau aku ngikutin persis mangganya, strict mangganya, itu nanti terlalu banyak perpindahannya, terlalu banyak transisi. Jadi daripada aku bingung ngedongenginnya, kalian bingung ngedengerinnya juga. Jadi yang masih satu rangkaian cerita, aku kumpulkan, aku gabungin, aku sampaikan dulu. Dan tenang, aku nggak akan merubah ketersinambungan dan hubungan ceritanya. Semuanya tetap connect satu sama lain. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buka dengan dari desanya si Jill. Jadi setelah 2 part kemarin itu ya, ketika si Guts itu mengalahkan para elf di peternakan yang dibakar sama Guts itu kan para elfnya berubah jadi manusia, jadi wujud anak-anak. Nah, anak-anak yang mati terbakar ini itu dikuburlah sama para warga setempat. Ada upacara pemakaman gitu kan, dipimpin satu pendeta dan diiringi oleh isak tangis beberapa orang tua yang takutnya anak mereka yang hilang tuh jangan-jangan ada di antara mayat-mayat ini. Ya udah gitu kan, sambil diiringi doa, tiba-tiba mereka tuh agak terhenti karena dari kejauhan kedengeran kok ada suara sepasukan kuda gitu. Ada pasukan yang bakal mendekat. Dan bener aja, yang datang itu adalah pasukan rantai suci. Para warga kaget gitu kan, ini kenapa kok ada pasukan rantai suci kemari? Tapi si Farnese sebagai pemimpinnya gitu kan, dia yang turun, dia yang menyapa duluan, dia bilang, mohon maaf atas kekasarannya, maaf kalau kami mengganggu, cuman kami ini ada urusan penting makanya sampai kemari. Pendeta yang bertanggung jawab di sini itu siapa? Nah, si pendetanya yang mimpin upacara pemakaman ini kemudian maju gitu kan, dia bilang sayalah pendetanya. Memangnya ada apa gitu ya, kok pasukan rantai suci sampai repot-repot kemari ke sebuah desa terpencil ini? Si Farnese bilang, kami ini dapat perintah dari Holy See, dari tahta suci, bahwa dikabarkan di sini itu baru saja terjadi sebuah keajaiban. Maka kami kemari untuk menginvestigasi itu, mencari tahu itu, dan bisa nggak diberi keterangan mengenai hal tersebut. Nah, si pendetanya ini mengerti gitu ya, keajaiban apa yang mau dicari tahu. Maka dia bilang, oke nih, bakal saya kasih tahu, cuman bisa nggak kita ngomongnya di kapel aja, supaya nggak kedengeran sama orang-orang lain. Ya udahlah, akhirnya mereka semua pergi ke kapel. Nah, waktu pergi ke kapel ini, ternyata bapaknya si Jill itu nguping. Jadi ayahnya si Jill ini kepo gitu kan, pengen tahu ini kenapa nih para pasukan bling-bling ini kenapa kemari. Diikutin tuh akhirnya ke kapelnya, dan dia menguping lagi pembicaranya si Farnese, Azan sama Serpico ke pendetanya ini. Dijelasin lah sama pendetanya gitu kan soal keajaiban yang baru aja terjadi. Yang dimaksud itu ya elf itu kemarin, dimana ada seorang pendekar pedang gede gagah gitu ya, ngebawa elf, dia ngebantai segitu banyak elf lain yang ternyata setelah kalah itu berubah wujudnya menjadi manusia, menjadi anak-anak. Si pendetanya bilang, sumpah itu saya bersumpah atas nama Tuhan, itulah yang terjadi barusan. Terasa nggak masuk di akal memang, terasa aneh, tapi itulah yang benar-benar terjadi. Si Farnese kemudian bilang, betul memang kok, nggak apa-apa, aku mengerti kalau itu memang aneh. Dan justru itulah yang memang kami cari. Justru itu berarti membenarkan alasan kami kemari. Karena kami kemari adalah memang untuk mencari si pendekar pedang dan elf itu. Si pendetanya kemudian tanya gitu kan, kalian tuh ngapain kok mengejar mereka ini? Jadi Farnese menjelaskan, pasukan rantai suci ini itu dikirim karena tahta suci alias apa ya, kalau di Berserk tuh kayak Vatikannya gitulah ya, pusat agamanya itu kan tahta suci gitu ya.
Tata Suci itu dapat banyak info, dapat banyak berita kalau ada banyak sekali hal-hal aneh belakangan ini. Kemunculan roh jahat, kemunculan iblis gitu kan. Dan beberapa memang beneran terjadi, tapi banyak juga yang salah. Banyak juga yang cuman kabar burung belaka. Tapi ada satu kabar, ada satu rumor yang kalau diikutin semua jejaknya, itu selalu dipenuhi hal-hal yang aneh, selalu dipenuhi tragedi. Varnesia melanjutkan, maka dari itulah kami itu dikirim untuk mencari orang ini. Kami pengen tahu dia ini sebenarnya punya kekuatan apa sih? Dia itu punya hubungan apa sih? Apakah dia itu cuman sekedar kabar burung belaka? Ataukah dia itu penipu gitu ya? Ataukah dia itu kriminal? Ataukah dia penyihir? Atau dia orang penting bagi agama kita? Karena itulah kami menginvestigasi dan mencari tahu orang ini. Akhirnya sama pendatangnya dibilang kalau si Guts ini sama elfnya itu pergi ke Misty Valley, yang mana sebuah tempat berbahaya dipenuhi oleh elf. Saya mau sekali sebenarnya mendampingi gitu ya, nganter kalian ke sana, nunjukin arah, ataupun orang-orang desa ini pun juga mau kok. Cuman itu adalah tempat yang berbahaya dan memberikan kenangan buruk buat kami. Orang-orang kami yang dikirim ke sana itu nggak pernah kembali. Jadi ya kami minta maaf gitu ya. Kelihatannya nggak ada yang bisa nganterin kalian nih. Nah, mendengar hal itu, bapaknya si Jill tiba-tiba langsung motong pembicaraan. Dia masuk ke kapelnya gitu kan. Dia bilang, tunggu Pak Pendeta, aku aja yang nganterin mereka. Nggak apa-apa, aku aja. Ini kita nggak ngerti nih, ini bapaknya si Jill ini punya niatan apa gitu ya. Apakah dia tuh memang senarsis itu, pengen cari muka gitu ya, cari ketenaran, pansos gitu ya, sehingga dia dengan sukarela menjadi navigator. Tapi pokok intinya dia langsung balik ke rumahnya gitu kan, menemui istrinya. Ibunya Jill ini tuh lagi nangis gitu kan. Dia doa, mana Jill ini, anakku ini kemana. Tapi si ayahnya ini nggak peduli gitu kan. Dia langsung masuk dengan sumringah, dengan semangat. Dia buka peti lamanya dia. Di dalamnya itu ada armornya dia waktu perang dulu. Dia ngerasa sekarang lah ini saatnya aku akan bersinar. Nah sekarang kita bergeser ke si pendekar pedangnya ini, ke si Guts. Yang mana di part kemarin tuh habis mati-matian ngelawan para bandit yang udah jadi mayat hidup, berubah jadi apostle, jadi serangga semua ada 4. Udah kalah semua tapi ternyata itu masih hidangan pembuka. Dari kejauhan hutan, dari kedalaman hutan, muncul banyak banget serangga-serangga lainnya, apostle tentunya, iblis tentunya. Si Guts gak ada waktu istirahat, dia ngerti harus diladenin semua. Dengan senyuman bengisnya dia, oke, aku sikat semuanya. Pakai crossbow di tangan kirinya, ditembakin semua satu-satu. Itu ada puluhan gitu ya, semuanya menerjang dia, ditembakin semuanya. Bener-bener sampai habis semua, termasuk pelurunya dia, panahnya dia juga habis. Crossbow-nya dilepas sama dia, dibuang ke tanah, dicabut pedangnya dia. Ini masih ada serangan kedua gitu ya, gelombang kedua. Sekali lagi Guts Solo Gaming disikat semuanya. Itu benar-benar pertarungan mati-matian, berdarah-darah. Itu hutan isinya mayatnya si apostle semua. Si Guts sudah sambil menggos-menggos gitu kan, terengah-engah dia. Ini tersisa ada 2 apostle lagi yang masih berdiri. Wujudnya tuh kayak manusia gitu ya. Terus mereka tuh memuji si Guts ini. Kok ini orang kuat banget gitu ya. Hebat banget ini orang. Padahal cuma manusia biasa loh. Setelah memuji kayak gitu, dua-duanya berubah jadi apostle. Yang satu jadi belalang, yang satu jadi kumbang tanduk. Majulah akhirnya si yang belalang duluan. Mantis, belalang itu kan cepet gitu ya. Dan bener aja, begitu beradu serangan sama si Guts, si belalangnya terluka, tapi Guts juga terluka. Begitu kena satu serangan, si Guts kaget karena dari sisi kanan, dia diseruduk sama si kumbang tanduk. Itu bener-bener ditabrak dan Guts itu sampai melanting terbang ke langit gitu. Dia sadar, wah ini mereka lebih kuat nih dari sebelum-sebelumnya. Dari yang udah dia kalahin semuanya ini tadi, mereka berdua lebih kuat. Ya udah kira diladenin lagi sama si Guts. Itu udah nggak ngerti darah udah habis berapa liter, dilawan lagi sama si Guts. 2 lawan 1 dari segala arah. Si Guts kewalahan karena yang belalang ini cepet banget gitu kan. Dan begitu dia fokus sama yang belalang, dia diseruduk sama yang kumbang tanduk. Waktu dia fokus sama yang kumbang tanduk, diserang sama yang belalang. Udah ini pasangan mematikan, dynamic duo yang susah dikalahin sama si Guts. Bukan berarti Guts gak bisa ngelawan, bisa dilawan sama Guts. Ini para apostle-nya dilukai, bisa. Cuman gak cukup gitu loh untuk menghentikan mereka, apalagi membunuh mereka. Akhirnya begitu si Guts terdesak gitu ya, dia tuh di tengah-tengah sendirian. Dari sisi satu ada si kumbangnya mau nyeruduk dia, dari sisi lain ada si belalang mau nebas dia.
Dia mikir ini nggak bisa gitu. Kalau aku fokus satu, nanti ke distract sama yang lain, keserang sama yang lain. Gimana caranya aku bisa ngalahin mereka berdua dalam satu kali serang? Maka dengan insting dan kepandaiannya dia, begitu dua-duanya maju, dibuka lengan kirinya, disiapin meriamnya, si kumbang ditembak pakai meriam, dan si belalang yang nyerang si Guts dari belakang langsung ditebas sama dia. Dalam satu kali serangan, pakai tangan kiri dan tangan kanan, dua-dua tumbang akhirnya. Dah, ini si Guts langsung jatuh gitu kan. Udah bener-bener bonyok, babak belur di mana-mana, luka di mana-mana. Dia ngerasa kalau darahnya keluar lebih banyak lagi, bisa-bisa dalam bahaya nyawanya dia. Maka dia cari cara gitu kan, dia cari obatnya dia di kantongnya itu, tasnya dia. Tapi di situ dia sadar kalau di situ ada debu atau serbu elf yang mana punyanya si Puck. Jadi meskipun si Puck ini sudah kayak dibuang gitu ya, dijahatin sama si Guts, Pucknya ini baik hati gitu, ditinggalin serbu-serbunya dia supaya nanti barangkali kalau Guts terluka bisa dibuat sebagai obat, dibuat nyembuhin. Dipakailah akhirnya dia serbunya, dipoporin lah sama si Guts tuh ke luka-lukanya dia. Nah, bicara si Puck, kita pindah ke Puck yang di part kemarin tuh kan ngambek sama si Guts gitu kan, karena Jill-nya itu anak baik-baik tapi mau dibunuh sama si Guts. Si Puck itu ngomel-ngomel, dia terbang di atas langit, naik burung. Jadi kayak di Indosiar gitu ya, terbang di atas burung gitu, naik di atas burung sambil ngomel-ngomel dia. Masih kesel gitu dia, ini kayak itu Guts beneran manusia apa bukan sih gitu. Kayak orang kok nggak ada hati sama sekali gitu loh perasaan. Orang kok dingin banget, kejam banget, kayak hidupnya tuh cuman fokus buat mengejar para makhluk-makhluk nggak jelas itu, yang mana yang dimaksud God Hand. Di kepalanya tuh cuman itu doang, nggak meduliin yang lain. Tapi kemudian si Pucknya bilang ya udahlah bodo amat lah, toh aku sekarang nggak peduli sama dia lagi, aku nggak sama dia lagi. Nah karena si Puck ini terlalu banyak bergerak, burungnya ini yang dinaikin sama dia kesel. Akhirnya sama burungnya ini si Puck dijatuhin dari atasnya dia. Bener-bener dijatuhin dari langit gitu kan si Pucknya, meskipun dia bakal aman sih karena dia kan bisa terbang gitu ya. Begitu dia agak ke bawah gitu ya, agak ke permukaan, dia sadar kalau ini jangan-jangan Misty Valley. Dia ngeh gitu karena ini ada jurang, ada lembah, tapi kok berkabut semua. Dia langsung keingetan si Jill. Oh jangan-jangan si Jill dibawa kemari tuh sama si Rosin itu. Aku harus cari dia deh. Si Puck terbang akhirnya mencoba mengeksplor Misty Valley ini. Begitu dia turun berputar-putar, kaget gitu dia karena kok Misty Valley itu bagus banget ya, indah banget ya. Dia sampai berenang-berenang gitu di rawa-rawanya gitu kan, di sungainya, menikmati keindahan alam. Nah, waktu dia lagi berenang ini, tiba-tiba dia mendengar suara dari kejauhan. Dia langsung siap-siap siaga gitu kan, dia sembunyi di balik semak-semak. Dilihat tuh sama dia, ada suara apa sih? Siapa sih yang bikin suara? Ternyata ada sekumpulan elf atau elf KW gitulah ya, yang mana ini kan anak-anak. Ya mereka lagi main-main gitu, mainan bola semua, tangkap bola. Si Puck nyadar, oh ini kan para elf yang nyerang desanya Jill nih. Mereka tuh jahat. Tapi ngelihat anak-anak ini mainan bola, si Puck terpanggil gitu kan. Dia pengen main juga, asik juga nih kelihatannya kalau main bola. Dia coba tahan diri, tapi akhirnya nggak kuat. Ikut main dia akhirnya masuk ke dalam rombongannya ini. Begitu masuk, para elf KW lainnya ini nyadar, loh ini kok ada anak baru, perasaan nggak ada deh. Kok tampilannya beda sendiri ya? Si Puck sadar dong, waduh ini ketahuan aku, jangan-jangan pada notice semua kalau aku beda gitu kan. Aku ini lagi mengendap-endap. Si Pucknya sok-sokan ngubah wujud mukanya dia gitu kan supaya mirip kayak para elf KW ini. Akhirnya para elf KW ini setelah berunding, mereka mengizinkan si Puck buat ikut main sama mereka. Dikasihlah bolanya ke Puck, diterimalah bolanya. Begitu dilihat sama si Puck, bolanya ini ternyata adalah bola mata. Jadi ini bola mata entah manusia entah hewan gitu ya, dipakai buat mainan. Si Puck langsung membatu terdiam gitu kan. Waduh ini tempat gak beres ini perasaan. Tapi seketika momen ini langsung dipotong sama ada para elf-elf lain gitu ya, elf-elf KW dari dalam hutan itu yang teriak bahwa ratu mereka itu sudah pulang dan bawa teman. Semuanya langsung terpanggil, seneng gitu kan. Ratu kita pulang, ratu kita pulang. Terbanglah mereka ke dalam hutan. Si Puck yang tertinggal rasanya nyadar gitu, ini temen yang dimaksud jangan-jangan Jill lagi. Ratu mereka jangan-jangan si Rosin lagi. Ya udahlah, akhirnya si Puck berusaha ikut masuk ke dalam hutan, mencoba untuk berbaur gitu ya supaya nggak ketahuan. Dan dia kaget gitu dengan betapa indahnya Misty Valley ini, betapa banyaknya elf-elf di dalamnya. Dan bener aja, ratu yang dimaksud adalah Rosin dan teman yang dimaksud adalah Jill. Jadi Jill sudah dibawa masuk ke Misty Valley, dijamu gitu ya sama si Rosin ini, diambilin segala macam makanan, minuman dikasih gitu kan. Sembari si Rosinnya bilang, enak kan, gimana, indah kan Misty Valley. Ini tempat tuh bagus banget deh, udah asik banget buat mainan kita. Sepanjang tahun selalu ada buah. Seluruh penjuru hutan bisa jadi tempat mainan kita. Gak ada orang dewasa yang mengganggu sedikit pun.
Dan Cicil akhirnya ya mau tidak mau menerima sambutan hangat dari teman masa kecilnya ini. Apa yang terjadi setelahnya akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk part kali ini. Kita membuka tahun baru dengan sebuah cerita berdarah gitu ya, dengan orang kehabisan darah, dengan manusia yang berubah jadi serangga, dengan bola mata dijadiin mainan. Tapi ya udah gitulah, inilah Berserk. Jadi silakan dinantikan Sabtu depan. Silakan di like videonya. Kalau kalian bahasan kali ini, silahkan komentar, di share teman kalian. Dan terakhir jangan di follow Instagram Speak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Speak. Karena ini udah manga, ini yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Italasai minasan.